Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau melanjutkan adab-adab tentang muta'alim, adabul muta'alim, adab orang yang belajar, atau adab talibul ilmi, atau adab murid bahasa kita. Ya. Beliau berkata, faslun. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi an la yaqra'a 'ala asy-syaikhi fi hali syughli qalbi asy-syaikhi wa malalihi wastinfarihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa atshihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwi dzalika mimma yashuqqu alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat wa an yaghtanima awqati nasyatihi. Nah, dan di antara apa-apa yang harus diperhatikan sekali oleh seorang, yaitu janganlah dia membaca kepada syekh qiraah alaih. Ya, qiraah alaih ini salah satu metode belajar. Ya, jadi murid membaca kitab syekh yang mendengar. Namanya al-qiraah ala syekh. Ya, jadi kita baca kitab, kemudian syekh kita yang mendengar dan dan dijelaskan dan juga dibenarkan bacaannya, ya, dan seterusnya. Ya, itu namanya al-qiraah ala syekh. Ini salah satu metode belajar. Ya, kalau bahasa Indonesianya sorogan, ya, atau bahasa pesantrennya baca sorogan. Sorogan itu kita yang baca kitab, syekh yang mendengar, membenarkan dan menjelaskan. Nah, untuk membaca kepada syekh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah seorang murid itu harus memperhatikan kondisi syekh. Ya, memperhatikan kondisi gurunya. Ya. Jangan karena kita semangat sekali membaca, kita datang ke rumahnya syekh, padahal syekh itu tidak dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang fit untuk mengajar. Nah, di sini disebutkan alla yaqra 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh wa malalihi. Ya. Janganlah dia membaca kepada syekh pada saat kondisi syekh itu syughlul qalb, ya, sibuk dia. Ya. Wa malalihi, dan juga ketika dia capek, malal, ya, ketika dia bosan.
Karena syekh juga manusia, ya. Bisa capek, bisa bosan, bisa stres juga. Ya. Namanya manusia. Ya. Walaupun dia orang alim, pasti ada stres-stresnya. Ya. Stres mengajar, tidak paham-paham orang yang diajar, bikin stres juga. Ya. Apalagi ada lagi masalah keluarga, dan seterusnya. Ya. Itu yang disebut dengan syughlul qalb. Artinya ketika dia mengajar, hatinya tidak fokus mengajar. Ya. Sehingga orang yang belajar juga tidak mendapatkan manfaat yang banyak. Karena syekhnya juga otaknya kemana-mana. Ya. Masyghul, sibuk. Ya, maka kita lihat kondisi syekh itu. Atau kondisi guru kita. Ketika kita belajar kepada beliau. Ya. Wastinfarihi. Dan ketika dia merasa merasa tidak ingin ditemani oleh orang, ya. Atau ketika dia tidak ingin didatangi, ya. Dia ingin menjauhkan orang dari dirinya, ketika dia ingin menyendiri, ya. Ketika dia ingin menyendiri, mungkin dia merenung, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini kondisi yang harus kita perhatikan. Wa ghammihi, dan juga ketika dia gumum, gelisah. Wa farhihi, dan juga ketika dia terlalu gembira sekali. Jadi orang itu tidak boleh diganggu ketika dia susah sekali dan ketika dia gembira sekali. Kalau ketika dia susah, gelisah, diganggu, bawaannya mau bapukul. Ya. Begitu juga ketika dia gembira, karena dia juga ingin senang sebagai manusia, dia ingin senang. Ketika dia gembira baru kita ganggu, dia bilang, kamu ini tidak bisa lihat orang bersenang. Ya. Karena dia manusia juga. Butuh juga bahasa kita sekarang itu butuh healing. Ya. Butuh juga merefresh dia punya perasaan dan hati dan pikiran. Ya. Wa ju'ihi wa atshihi. Begitu juga kalau dia sedang lapar atau sedang haus. Ya. Wa nu'asihi wa qalaqihi, dan juga ketika dia mengantuk atau ketika dia qalaq. Ya. Qalaq itu artinya apa? Lagi galau. Hatinya banyak masalah. Qalaq. Ya. Wa nahwi dzalika mimma yashuqqu alaihi. Dan kondisi-kondisi yang semisalnya yang membuat dia berat. Ya, karena mengajar itu bukan pekerjaan yang ringan. Ya. Mengajar itu pekerjaan yang berat. Kita harus memahamkan orang sesuatu yang dia belum ketahui. Ya. Maka kita juga ketika menjadi guru itu juga butuh kondisi psikologis bahasa sekarang. Psikologis dan psikis yang prima. Ya. Kalau tidak, kita akan mengajar sembarangan. Ya. Karena apa? Karena kita manusia biasa juga, yang tidak mendapatkan wahyu. Ya, beda dengan Nabi. Ya. Kalau galau sedikit, turun wahyu. Terhibur lagi beliau. Kita orang mendapat wahyu dari mana? Kecuali wahyu tetangga. Ya, anaknya tetangga namanya Wahyu. Nah, jadi kata beliau, karena guru kita adalah manusia biasa, dia juga ditimpa oleh hal-hal yang menimpa orang lain. Ya. Jangan kita menyangka ustadz itu kalau sudah jadi ustadz, sudah jadi malaikat dia. Tidak bisa marah, senyum terus, bahagia terus, tidak ada gelisah. Nah, ustadz tetap manusia. Ya. Makanya ketika kita belajar, bagian dari yang kita lihat dari ustadz kita adalah kondisi beliau bagaimana ketika kita belajar. Apakah beliau dalam kondisi yang fit? Dan kalau orang fit, dia mengajar semangat dia. Ya. Kalau kita tidak paham, dia mau kasih paham betul-betul. Ya, itu kalau guru yang betul-betul guru. Ya. Karena guru yang betul-betul guru itu dia ingin muridnya itu bisa. Bahkan ingin muridnya lebih pintar dari dia. Ya. Ingin muridnya lebih pintar dari dia, lebih pandai, lebih tinggi, lebih banyak ilmunya daripada dia. Itu guru yang betul-betul guru.
Nah, para ulama itu kalau mengajar begitu. Ya, maka tidak heran kalau murid-murid mereka juga jadi murid-murid yang jadi ulama juga. Ya, karena ketika mengajar mereka seperti itu. Dan ketika mereka belajar, begitu juga. Ketika mereka belajar, mereka perhatikan juga gurunya. Tidak karena dia semangat, Ustaz, saya mau baca dulu, Ustaz. Coba Ustaz jangan dulu pulang, sini dulu, Ustaz. Membaca dulu saya kitab ini. Ustaznya bilang, lapar. Itu nanti habis makan. Ustaz kan Ustaz ini harus sabar, lapar Ustaz. Dia menasihati Ustaznya. Ustaz kan se-Ustaz dia. Harus sabar, lapar. Biasa puasa Ustaz. Nah, tidak boleh. Kalau saya bilang, tuh nanti dulu, lapar saya. Ya, karena Ustaz juga butuh makan. Nah, bilang, iya. Kalau gitu, sudah. Jangan paksa. Atau ketika jam tidurnya. Ustaznya saya. Sebentar aja Ustaz, sebentar. Saya mau baca, tinggal sedikit saya bacain Ustaz. Sebentar saya. Bilang saya jam tidur ini. Ustaz nanti tidur, nanti saya. Nah itu tidak beradab itu murid. Nah itu dan lain sebagainya. Atau ketika dia gelisah. Ya, Masya Allah Ustaz gelisah. Masya Allah Ustaz punya masalah. Ya. Atau ada orang yang bertanya kepada ustadznya, ustadz bilang tidak tahu, dia bilang Masya Allah Ustaz tidak tahu. Baru saya ini siapa? Masya Allah Ustaz tidak tahu, Ustaz tidak dengar. Bapaksa, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena yasyukku alaih, itu akan memberatkan dia, memberatkan ustaz atau memberatkan guru kita. Dan ketika orang berat mengajar atau berat menjawab, dia akan jawab sekenanya. Nah, itu berbahaya itu. Ya. Kalau dia menjawab sekenanya, yang penting jawab. Nah, itu bisa jadi jawabannya salah. Nah, kalau jawaban salah, siapa yang tanggung? Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan, ketika kita mau bertanya, atau ketika kita mau minta pelajaran, atau ketika kita membaca pelajaran kepada syekh, kita harus tahu kondisinya syekh itu seperti apa. Mimma yasyuqu alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat. Ya. Karena hal tersebut bisa menyebabkan dia merasa berat. Ya. Bukan berat bagaimana ya? Berat ya karena dia butuh sesuatu yang istirahat lah istilahnya. Atau dia tidak merasa berat, tapi yamna'uhu min kamali huduril qalbi. Ya. Yang membuat dia tidak bisa menghadirkan hatinya sepenuhnya ketika mengajar. Wan nasyat. Ya. Dan juga nasyatnya itu kurang. Atau kurang semangat mengajar. Sehingga penjelasannya kelihatan kedengaran singkat-singkat begitu. Ya. Kadang dia tidak perhatikan keterangan membaca. Ya. Jadi kalau Ustaz mengantuk kita baca. Kadang dia tidak dengar. Ya. Karena dia sudah capek juga. Jadi kalau sudah begitu, stop saja. Kasih biar Ustaz istirahat. Karena tidak ada guna, kita membaca dia tidak dengar. Ya, kita sudah selesai dia masih, gitu tiba-tiba sadar dia. Sampai mana tadi? Ulang. Ya. Biasa fokusnya juga hilang-hilang. Ya, kenapa? Karena dia otaknya juga sudah penuh. Ya. Penuh dengan berbagai macam problem. Karena ustaz juga manusia. Ya, maka kita ketika belajar kita lihat kondisi ustaz kita seperti apa. Wa an yaghtanima awqati nasyati. Dan sebaiknya seorang murid memanfaatkan waktu nasyatnya ustaz. Ya, waktu ustaz itu semangat. Ya. Kita lihat kondisi ustaz kita semangat. Kan kelihatan orang yang semangat dan loyo. Ya. Kalau ustaz datang loyo, ya mungkin saja ada masalah di rumahnya. Ya bisa jadi listriknya belum terbayar. Atau hutangnya, cicilannya belum terbayar juga. Ya, bisa jadi. Ya. Atau masalah dengan anak istrinya, tidak tahu apa. Datang di kelas, loyo kelihatan. Kelihatan kusut. Nah, itu berarti ustadz tidak sedang kondisi baik untuk mengajar. Ya. Nah, itu berarti kita harus tahu. Ya. Tapi kalau dia dalam keadaan semangat, ya, kelihatan gembira, ya, senyum, ya, dan lain sebagainya, nah,
itu kita manfaatkan betul-betul ketika dia ketika dia nasyat itu, ketika dia semangat itu kita manfaatkan betul-betul. Karena ketika itu dia akan menularkan ilmunya dengan serius sekali. Ya. Nah, memang begitulah pelajaran. Ya. Baik, itu diantara adabnya. Kemudian, wa min adabihi an yatahammala jafwata syaikhi wa su'a khuluqihi. Dan di antara adab seorang murid adalah an yatahammala. Apa itu yatahammala? Kuat menanggung, ya. Jafwata syaikh. Jafwah itu kan yang jafa. Jafa itunya kering. Ya. Atau istilahnya keras. Guru yang keras. Ya, macam itu Ustaz ini. Nah, sering marah dan lain sebagainya. Tapi marahnya tidak memarah karena benci, tidak. Ya, marah karena kenapa orang tidak paham sejelasnya. Ya. Nah, itu kita sebagai murid harus sabar. Ya, harus sabar. Walaupun guru juga berusaha untuk tidak marah, tapi namanya manusia. Ya. Kadang jebol juga pertahanannya. Dia berusaha untuk tidak marah, berusaha. Tapi kadang jebol. Ya. Bukan kadang, sering jebol juga. Nah, jafwat asy-syekh. Nah, ini kata beliau ini, kata Imam Nawawi. Ya. Dan beliau menyebutkan ini pada masanya. Jadi kalau guru yang banyak marah itu bukan cuma zaman sekarang. Zaman Imam Nawawi juga banyak guru marah-marah. Ya. Jafwah. Ya. Kering. Bahasa kita garing. Ya. Tidak pernah kalau menjelaskan serius terus, tidak ada jok-jok. Ya. Tidak ada bercanda, itu namanya jafwah. Seperti orang, pokoknya begitulah. Ya. Wa su'a khuluqihi. Dan juga terkadang ada guru kita yang akhlaknya belum, masih disebut oleh Imam Nawawi sebagai su' khuluq. Ada perbuatan-perbuatannya yang menurut kita tidak sesuai dengan sunnah misalnya, atau dengan ajaran Nabi. Ya. Misalnya kalau dia suka mengucapkan kata-kata yang tidak enak, ya. Atau suka melakukan hal-hal yang walaupun bukan dosa besar, ya. Bukan hal-hal yang sifatnya dosa besar, tapi dari sisi akhlak tidak enak kelihatan. Makan sambil jalan, Ustadz, makan sambil jalan, atau minum sambil berdiri. Ya. Ustaz minum sambil berdiri. Boleh berarti. Ya, ya. Nah, itu ada juga urusan. Ya. Su' khuluq. Atau kalau bercanda terlewat. Ya. Sampai-sampai menyebut orang punya kekurangan. Ente rambut sok botak ya. Padahal usia masih lagi. Itu orang kalau begitu kan tersinggung dia. Walaupun kita murid. Datang kemari guru lihat kita. Siapa ini? Fulan. Ente punya rambut kenapa sudah botak? Padahal banyak orang di situ. Orang kalau dibilang botak kan pasti dek. Hatinya itu pasti dek. Itu bagian dari su' khuluq. Dia tidak lihat kondisi ketika kita mengucap. Nah, itu kita harus sabar itu. Nah, ada memang guru yang begitu. Dia maksudnya bercanda, tapi terlewat bercandanya. Ya. Itu yang kalau jafwah itu memang serius terus, tidak pernah bercanda. Ya. Garing, hidupnya garing. Nah, kalau ini su'u khuluq, dia punya kebalikannya. Dia masih bisa bercanda, tapi candaannya menyakitkan hati. Ya. Ucapannya menyakitkan hati. Ya. Jadi ketika kita sebagai ustadz, sebagai murid kata beliau, ya tahammal. Apa itu tahammal itu? Harus kuat. Ya. Kuat menanggung beban itu, namanya tahammala. Dari kata hamala yahmilu, membawa. Ya.
Kalau tahammala, membawa hal yang berat, menanggung beban berat, namanya tahammal. Ya, itulah ujiannya kita sebagai murid. Ya, ujian kita sebagai murid. Ya. Bahkan ada yang disebutkan hal-hal yang tidak enak. Kalau saya punya guru dulu, guru nahwu, kalau kita tidak bisa menjawab, dia bilang, berkarat otakmu kan. Yang berkarat nggak napi otak. Tapi kita harus tahammul. Jadikan itu sebagai apa? Saya salah, ini berarti ada sesuatu yang ada sama diri saya. Ya. Itu resiko sebagai murid, konsekuensi sebagai murid. Ya. Kalau tidak kuat, nanti ada penjelasannya di bawah. Kalau kita tidak kuat menanggung beban itu, ya. Kemudian wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Jangan sampai sifat guru yang kita punya itu yang disebutkan tadi, sifat guru kita yang keras, kemudian kadang su'ul khuluq itu membuat kita apa? Yasudduhu dzalika an mulazamatihi. Hal tersebut menghalangi kita untuk mulazamah kepada beliau. Ya. Menghalangi kita untuk belajar. Ya. Jangan sampai kita, Ustadz ini kenapa begini DP model? Tidak mau belajar sih. Tidak mau belajar sama seorang seperti itu. Nah, itu berarti dia sudah yasuddu. Itu sudah menghalangi dia dari mulazamah kepada guru tersebut. Wa i'tiqadi kamalihi. Ya. Itu menghalangi dia dari belajar dan juga meyakini bahwa guru itu punya kelebihan. Ya, karena masing-masing orang punya kelebihan. Guru punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Semua orang begitu. Ya. Nah, kalau kita cari guru yang membuat kita senang terus, ya, yang memuji kita terus, berarti kita tidak akan pernah belajar. Ya. Karena tidak ada guru yang memuji orang 100%. Tapi tidak ada juga yang menghukum orang 100%. Pasti ada pujiannya dan ada hukumannya. Ya, karena begitulah fitrah kehidupan manusia. Ada hukuman dan ada pahala. Ada hukuman dan ada pujian. Ya. Wa yata'awwalu li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruhal fasad ta'wilatin sahihah. Ya. Yata'awwal itu artinya mempersepsikan, ya. Menafsirkan. Dan kita menafsirkan perbuatan guru kita yang kelihatannya secara zahir tidak bagus itu, ya, kita tafsirkan dengan sesuatu tafsiran yang bermanfaat. Paham ya? Nah ini berat. Jadi murid itu berat. Ya. Makanya jarang orang yang mau belajar betul-betul. Ya. Jarang orang yang mau belajar sungguh-sungguh. Ya, kalau zaman dulu orang belajar itu kan pergi ke Ustadz Fulan. Tidak sekolah seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita sekolah masuk kelas, entah guru ada atau tidak. Jam masuk, jam keluar. Setelah itu sudah tidak ada. Nah, kalau guru yang betul-betul guru, kalau para ulama salaf, mereka berguru kepada satu orang itu. Misalnya ada ulama ahli fiqih. Dia berguru fiqih di situ dari awal sampai akhir. Dan ketika dia berguru sama syekh tersebut, otomatis syekh itu tidak akan selamanya semangat, ya kan? Dan tidak akan selamanya memuji. Ya. Terkadang dia juga marah. Ya. Terkadang dia juga keras. Terkadang juga memperlihatkan hal-hal yang menurut kita, kok tidak cocok dilakukan oleh ustadz ini. Ya. Tapi kata beliau, ya ta'awwal. Kita menafsirkan perbuatan tersebut dengan takwilat sahihah. Ya, penafsiran-penafsiran yang baik, yang bermanfaat. Artinya kita istilahnya mentoleransi. Ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan usaha kita yang menurut kita tidak pas, kita pahami, kita maklumi. Mungkin Ustadz lagi ada masalah. Atau lagi, pokoknya begini. Kita tafsirkan dengan tafsiran yang baik, yang sahihah. Ya, karena dia juga manusia.
Walaupun jangan kita ikut dia punya perbuatan itu. Ya. Kalau kita lagi sadar, terkadang kita juga manusia, bisa juga melakukan kesalahan yang sama. Namanya manusia. Ya. Maka kita sebagai murid harus yatahammal. Ya. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiq aw adimuhu. Ya. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiq aw adim. Maka tidak ada yang ya'jiz, lemah, artinya tidak ada yang bisa menanggung beban tersebut. Ya, beban sebagai murid, resikonya itu. Ya. Illa qalilut taufiq aw adim. Jadi orang yang tidak bisa menanggung beban seperti itu, dia akan mendapatkan sedikit taufik. Atau bahkan tidak diberikan taufik. Orang yang tidak kuat. Ya. Tidak kuat menanggung beban seperti tadi. Menanggung menanggung kekerasan ustadznya, melihat ustadznya, kata-katanya. Kalau dia tidak kuat, maka dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Artinya ilmunya tidak akan lanjut. Dan itu banyak yang terjadi. Ya. Karena kita tidak kuat lihat ustadz kita, mau pulang saja saya. Ya. Mau cari guru yang lain, Joh. Ya. Padahal itu ustadz yang kita butuhkan DP ilmu. Ya. Tapi karena kita tidak kuat menanggung konsekuensi atau ujian, ya, akhirnya kita pulang. Ya. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang, banyak orang tidak kuat belajar, sudah tidak saja belajar. Ya. DP ustadz begitu DP model. Padahal dia ustadz, dia tahu itu DP teori. Iya, tahu teorinya tahu. Ya. Tapi namanya manusia biasa, kadang teori bisa tabrak juga ketika dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Makanya dari awal disebutkan Imam Nawawi, ketika kita belajar, kita lihat juga kondisi guru kita. Ya. Wa idza jafahu syekh ibtada huwa bil i'tidar ila syekh. Apabila dia dikasari oleh syekh. Nah, ini zaman sekarang mungkin tidak ada. Kalau dia dikasari oleh syekh, ibtada huwa bil i'tidar ila syekh. Murid tersebut yang duluan minta maaf pada syekh. Ini bukan berarti ustadz boleh kasar sama orang, tidak. Tidak boleh kasar sama orang. Teorinya asalnya tidak boleh kasar. Tapi seperti yang tadi kata Imam Nawawi itu, ada kondisi-kondisi orang yang membuat dia terkadang tidak bisa mengontrol dia punya diri, tidak bisa mengendalikan diri. Itu tadi ketika dia syughul, ya, banyak masalah, ketika dia tidak ingin didatangi oleh orang, ketika dia gelisah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia berbuat hal-hal yang menurut kita kasar ini. Tapi kata beliau, kalau kita dikasari oleh syekh kita yang minta maaf duluan. Jangan bilang, ustadz yang kasar, ustadz yang salah. Tidak usah kenapa saya minta maaf? Ustadz yang salah. Akhirnya lapor polisi. Nah, kalau sekarang kan lapor polisi orangnya. Dikasari ustadznya, lapor polisi dia. Apalagi dipukul. Ya. Tapi kalau Imam Nawawi punya konsep, dan ini konsep para ulama salaf. Kalau ustadz kita kasar, kita justru yang minta maaf. Minta maaf duluan. Kuat tidak jadi murid? Kuat, Zam? Nah, jadi murid seperti itu, berat. Ya. Namanya menuntut ilmu itu berat. Ya. Menuntut ilmu itu berat. Tidak ada menuntut ilmu itu ringan. Ya. Kalau ilmu 1 tambah 1, 2 ringan. 1 tambah 1, 2, selesai. Tapi kalau ilmu yang mendalam, itu berat menuntut. Salah satu sebabnya berat itu, karena kita akan berhubungan dengan seorang guru. Ya. Apalagi gurunya itu punya,
Ya, punya hal-hal yang tidak bisa kita ketahui juga apa penyebabnya dan sebagainya. Nah, punya juga karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada guru yang tidak pernah marah sama sekali. Ya. Itu dipandang enteng sama murid. Tidak pernah marah. Ada guru yang banyak sekali marah. Pokoknya setiap mengajar marah. Ya. Ada juga. Jadi karakter guru beda-beda. Nah, kita sebagai murid, ketika kita tahu karakter guru-guru kita, maka kata beliau, ya, kalau kita dikasari, ya, kita minta maaf duluan. Wa adhara anna dzamba lahu wal atba alaihi. Dan dia menunjukkan bahwa kesalahan itu ada sama saya, sama murid. Ya. Jadi muridnya harus sadar. Ya, jadi afwan Ustaz, saya yang salah tadi. Ya. Wal atba alaihi. Dan saya yang harus harus ditegur. Gitu. Jadi murid harus sadar. Ya, jadi nanti kita juga akan membaca adab-adab seorang guru ya. Ya, tentu nanti ada imbal balik. Ketika murid beradab, guru juga ada adab. Ini kita baca adab murid dulu. Ya. Artinya supaya nanti klop ketika kita jadi murid dan ketika kita jadi guru. Ya, walaupun juga melaksanakan adab-adab itu, ya itulah ujiannya. Ya. Itulah ujiannya. Ya. Nah, kalau kita mau menjadi orang baik, ya kita harus tahan dengan ujian, tahan banting. Ya. Tidak cepat putus asa, tidak cepat ngedumel, ya. Tidak cepat ngedumel bahasa kita, bahasa apa ngedumel itu? Bicara sendiri, ya. Menunjukkan dia tidak senang. Ya. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa anqa li qalbi syekh. Yang seperti itu lebih bermanfaat bagi murid tersebut di dunia dan di akhirat. Ya, karena dia menjadi kuat. Ya. Kalau dia kuat menanggung beban ketika dia menuntut ilmu, pasti dia akan sukses. Ya, dia akan sukses. Dan ketika dia sukses dengan ilmunya di dunia, maka dia akan mendapatkan kesuksesan juga di akhirat. Ya, karena orang yang menuntut ilmu itu menjadi salah satu jalan menuju surga. Ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu perjalanan yang ditujukan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya masuk surga. Jadi menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan masuk surga. Karena dia jalan masuk surga, otomatis ada ujiannya. Ya. Nah, ujiannya itu dari berbagai macam arah. Ujian dari diri kita sendiri. Seperti ada sifat malas, enggan, ya, cepat bosan, putus asa, itu sifat gangguan dari diri kita sendiri. Ada juga gangguan dari teman. Ya. Ketika kita belajar dibilang main bola dulu. Ya, diajak bermain dan lain sebagainya. Ada juga gangguan dari orang tua. Ya. Belum libur dia suka tanya, "Kapan kamu libur? Mau pulang atau tidak?" Ya. Jadi anak yang tadi sementara ujian misalnya, sudah ditelepon uminya dan abahnya. "Tanggal berapa libur?" Ini sementara ujian ini. Jadi anaknya yang fokus ujian, ingat libur dia. Ingat libur, pulang. Akhirnya tidak fokus di ujian. Nah, itu gangguan dari orang tua juga. Nah, ada juga gangguan dari ujian dari guru. Nah, ini yang kita baca ini sekarang ini ujian dari guru. Ya, dari sikap guru kita, kata-kata guru kita, kemudian macam-macam lah. Ya, namanya ujian. Tapi kalau kita kuat, nah, maka itu tanda kesuksesan. Ya. Dan semua para ulama, para salafus saleh, orang-orang alim yang kita kenal sebagai alim, ulama, itu ujiannya ya seperti itu. Ya, termasuk Imam Nawawi kita sebutkan di biografinya, bagaimana beliau punya ujian. Sampai tidak merasakan nikmatnya masa kecil. Ya kan? Kita sudah sebutkan. Ya. Teman-temannya bermain, dia tidak bisa bermain. Kenapa? Dia harus belajar. Ya kan? Dia harus belajar. Sehingga kalau istilah sekarang itu masa kecil tidak bahagia.
Nah, tidak bahagia dengan permainan maksudnya. Sehingga dia tidak tahu permainan. Kenapa? Karena dia ingin belajar. Nah, itulah ujiannya. Nah, begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika masih kecil, teman-temannya bermain, dia pergi belajar. Pergi belajar kepada para sahabat yang senior, para Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Teman-temannya ejek dia. Tidak usah belajar ke sana, orang tua punya majelis itu. Ya. Kita punya majelis di sini. Main apa semua. Kita ini masih anak-anak. Kalau belajar itu urusannya orang dewasa, orang yang sudah besar, kita masih kecil. Tapi Ibnu Abbas dia tinggalkan itu teman-temannya yang begitu. Ya, dia pergi sana. Sama juga Imam Nawawi. Nah, itulah orang yang ingin sukses di dunia dan akhirat. Wa anqa liqalbi syekh, dan yang seperti itu lebih membuat ringan hatinya syekh. Ya, ringan hatinya syekh. Tapi tidak berarti syekh juga ketika dia melakukan sesuatu dia ingin muridnya minta maaf terus tidak. Ya. Nanti ada babnya, syekh juga boleh minta maaf sama murid. Ya. Bahkan ya, kadang-kadang harus minta maaf. Nah, ini artinya nanti akan timbul dua kesadaran. Nah, itu yang enaknya thalibul ilmi itu akan enak kelihatan kesadaran dari murid ada, kesadaran dari guru ada. Nah, itu kalau sudah klop itu insya Allah bagus dari perjalanan. Ya. Itu akan mendapatkan berkah yang banyak. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhullit ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil jahalati. Dan berkata para ulama salaf, ini istilahnya mahfuzat, istilah di pesantren mahfuzat, ya, kata-kata hikmah, ya, kata-kata hikmah. Disebutkan barang siapa yang bersabar, yang tidak bersabar, man lam yasbir ala dhullit ta'allumi, barang siapa yang tidak bersabar terhina ketika belajar, ya. Dzullit ta'allum, ketika kita belajar kita merasa dilecehkan atau direndahkan. Baqiya fi umrihi fi imayatil jahalah, ya. Dia akan seumur hidup akan diliputi dengan kejahilan, kebodohan. Ya. Jadi kalau kita tidak kuat, tidak sabar ketika kita belajar, dan ketika belajar kan kadang kita diejek, ya, kadang kita dimarah, kadang kita dihukum, ya. Dan kita merasa direndahkan, ya, sebagai manusia biasa tentu merasa direndahkan. Ya. Apalagi kalau dihukum di depan teman-teman, ya. Mereka kemudian tertawakan kita, ya, pasti bahasa kita sekarang kena mental, ya, pasti kena mental. Ya. Tapi kalau kita tidak sabar, kata beliau, dalam kondisi seperti itu, maka kita akan bodoh selamanya. Ya. Kita akan diliputi oleh kebodohan, karena kita tidak kuat. Kalau begitu tidak usah belajar kan, ya, pergi saja bawa kobong, ya. Pergi saja panjat kelapa dan seterusnya. Ya, walaupun itu tidak buruk juga, cuma kalau ingin jadi orang yang terdepan, tidak bisa. Ya. Jadi kita akan ada di belakang terus, karena kita tidak sabar. Ya. Kemudian ada lagi ungkapan lain, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Sebaliknya, dan barang siapa yang sabar menanggung resiko dan konsekuensi tersebut, ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, maka nanti kehidupannya akan mengarah kepada izzil akhirah, ya, keagungan di akhirat dan di dunia. Ya, kalau dia sabar ketika menuntut ilmu, apapun yang terjadi dia bersabar,
dia pasti akan menjadi orang yang mulia. Di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia akan dimuliakan oleh orang, ya, oleh manusia. Ya. Akan disebut sebagai orang alim, dan orang alim tentu dimuliakan. Ya. Dihormati, dihargai oleh orang lain. Ya. Dan di akhirat dia mendapatkan keagungan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersama. Wa minhu al-athar al-masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan juga di antara kata hikmah yang lain adalah al-athar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban." Dhalaltu taliban. Ya. Saya merendahkan diri ketika saya menuntut ilmu. Ya. Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Dia menanggung beban banyak. Ibnu Abbas menanggung beban banyak menjadi talibul ilmi. Padahal kalau sekarang istilah kita itu, dia itu orang yang punya privilege. Privilege itu apa artinya? Punya kedudukan khusus. Kenapa? Karena dia sepupunya Nabi. Sepupu Nabi dari ayahnya Al-Abbas. Dari ibunya, keluarganya, Ummahatul Mukminin. Ibunya Ibnu Abbas itu kan saudara dari salah seorang istri Nabi. Ya. Saudaranya Sayyidah Maimunah. Jadi dia dari jalur bapak dan ibu itu orang yang punya privilege, punya punya kedudukan khusus. Ya. Tapi dia tidak mentang-mentang. Dan dia juga diajar oleh Nabi. Ibnu Abbas sering diajar oleh Nabi. Tapi dia tidak mentang-mentang. Dia rela pergi belajar kepada para sahabat yang para sahabat itu ada yang sahabat yang pokoknya siapa saja. Abi Hurairah misalnya. Abi Hurairah kan orang yang dari sisi nasab ya tidak sama dengan Ibnu Abbas. Dia belajar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa itu orang Yaman ke sana, orang jauh. Abu Dzar al-Ghifari. Yang orang pergi ke Mekah pernah hilang ya, dalam kisahnya. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak merasa tidak merasa rendah diri. Maka dia bilang, "Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban." Ya. Saya merendahkan diri ketika saya belajar sehingga azaztu matluban. Setelah itu saya menjadi aziz. Saya menjadi orang yang dihormati oleh orang lain. Dan saya dicari-cari, matlub. Orang yang dihargai dan dihormati dan dicari. Sampai kisahnya kemarin yang kita sebutkan dalam hadis, kisah beliau dengan Umar bin Khattab itu. Ya. Ketika para sahabat Ahlu Badar mengatakan, "Kenapa kamu bawa ini anak ke sini di majelisnya orang tuanya?" Apa kata Umar bin Khattab? Nanti kalian tahu kenapa saya bawa ini anak. Ada sesuatu yang tidak kalian tahu yang dia tahu. Ya kan? Tentang tafsir Quran surah Al-Fath, An-Nasr. Ya, surah An-Nasr. Ya. Maka dibilang dhalaltu taliban wa fa'azaztu matluban. Saya merendahkan diri ketika saya belajar. Ya. Kalau merendahkan diri berarti semua ujian-ujian ketika menuntut ilmu dia rasakan juga. Ya. Dia rasakan juga. Ya. Tapi kemudian dari kesabaran itu beliau mengatakan fa'azaztu matluban. Setelah itu saya menjadi orang yang dihargai, yang dihormati dan dicari. Ya. Karena pendapatnya bisa memberikan solusi. Ya. Kemudian terakhir, waqad ahsana man qala. Ya.
Dan sungguh telah benar orang yang mengatakan. Ini disebutkan oleh para ulama, perkataan ini atau syair ini biasanya dinisbahkan kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun Imam Nawawi tidak menyebutkan di sini apakah ke Imam Syafi'i atau tidak. Beliau mengatakan man qala, ya. Karena itu kan periwayatan kepada Imam Asy-Syafi'i, kata orang nisbah, ya. Apa kata beliau? Man lam yadhuq tu'mal madhallati sa'atan, ya. Qata'a az-zamana bi asrihi madlulan, ya. Man lam yadhuq, barang siapa yang belum merasakan tu'mal madhallah, ya, belum merasakan bagaimana rasanya orang yang direndahkan, sa'atan, walaupun cuma 1 detik. Artinya apa? Orang yang tidak mau direndahkan walaupun sebentar. Dan orang belajar itu, orang yang paling banyak direndahkan. Ketika kita belajar, sering kali kita direndahkan. Ya. Nah kata beliau, kalau kita tidak mau rasakan itu, rasanya direndahkan oleh orang lain, ya, maka apa yang terjadi? Qata'az zamana bi asrihi madlulan. Maka dia akan melewati seluruh umurnya, ya, dengan penuh dengan kerendahan. Artinya direndahkan orang lain seumur hidup. Ya. Kalau dia tidak sabar ketika menuntut ilmu, dia akan direndahkan oleh orang lain seumur hidupnya. Ya. Tidak dipandang oleh orang lain, tidak dipandang. Ya. Karena tidak ada kelebihannya. Mau dipandang apa? Ya. Mengaji tidak bisa. Ya. Mengajar tidak bisa. Apanya yang dipandang oleh orang lain? Ya. Hartanya. Ya, harta bisa habis. Kalau sementara di atas mungkin dihormati orang. Kalau sudah bangkrut, tidak. Ya. Orang akan pandang enteng lagi. Tapi kalau orang yang punya ilmu tidak akan habis. Ya. Makanya kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, ya, perbedaan antara harta dan ilmu, kata beliau, kalau harta kamu yang jaga dia. Kalau ilmu dia yang jaga kamu. Ya. Kata Imam Ali gitu. Jadi kalau kita punya harta banyak, ya kita yang jaga. Bahkan habis masa kita untuk menjaga harta kita. Apalagi hartanya banyak di mana-mana, pusing dia. Yang di sana, yang di sana, yang di sana. Ya, habis waktunya untuk mengurus hartanya. Ya, begitu hartanya habis, stres. Ya. Kata beliau, tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Ya. Jadi ilmu itu menjaga kita. Kalau harta, kita yang jaga. Nah, ilmu tidak akan hilang. Bahkan semakin diajarkan, semakin kuat. Ya. Makanya kalau punya ilmu, harus mengajar. Karena makin banyak kita mengajar, ilmu kita makin matang istilahnya. Makin mantap. Ya. Makanya orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar, ya, itu otaknya tetap jalan walaupun sudah tua. Ya. Walaupun sudah tua. Kenapa? Karena diasah terus. Ilmunya jadi makin berkembang. Ya, begitu juga ilmu agama. Ya, kalau kita mengajar terus, insya Allah akan makin kuat dan makin banyak manfaatnya. Ya. Semakin banyak manfaat kepada orang lain, tentu semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi kata beliau, ketika kita menuntut ilmu, ya, tidak boleh kita cepat putus asa, ya, cepat mengeluh, ya, cepat berhenti. Kita harus rasakan juga itu. Ya. Jadi harus merasakan. Man lam yadhuq tu'mal madhallati sa'atan qata'az zamana bi asrihi madlulan. Barang siapa yang belum pernah merasakan, ya, rasanya orang yang direndahkan walaupun cuma 1 menit, ya, 1 saat, ya, maka dia akan melewati zamannya atau mengarungi kehidupannya semuanya dalam kondisi yang direndahkan oleh orang lain, ya, karena tidak ada nilainya dia, ya, tidak punya
kelebihan, tidak punya ilmu, orang tidak akan pandang. Ya. Orang tidak akan pandang, orang tidak akan hargai. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini adab atau fasal yang ketiga dari terakhir. Masih ada 2 fasal, adab penuntut ilmu, ya. Baru kita mengambil adab muallim, adabul muta'allim dan adabul muallim setelah ini. Kita cukupkan sampai sini, sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.